Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heri Setiawan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bisnis model kanvas. Nah, apa itu bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas merupakan gambaran ataupun konsep tentang bagaimana cara sebuah perusahaan untuk membuat, memasarkan, dan juga mengambil keuntungan yang ada pada sebuah bisnis. Lalu, dalam bisnis model kanvas terdapat 9 elemen, yang mana 9 elemen ini saling berkorelasi, saling memiliki hubungan antara satu dan yang lain. Apa saja itu? Di sini ada customer segment, kemudian di sini ada revenue stream, di sini ada channel, key resource, cost, key partner, key activities, value proposition, customer relationship. Apa saja pengertian serta contoh dari masing-masing elemen tersebut? Oke. Yang pertama, customer segment. Customer segment membahas tentang siapa target pasar yang akan kita tuju. Tentunya dalam membuka sebuah bisnis kita harus mempunyai target pasarnya terlebih dahulu. Oke, di sini saya memberi contoh untuk target yang akan saya tuju pada bisnis yang akan saya buat, yakni penggemar makanan ringan. Kemudian dari usia 3 sampai 55 tahun dan untuk semua kalangan. Oke, selanjutnya yang kedua, value proposition. Value proposition membahas tentang apa yang bisa kita berikan untuk membantu masalah atau memenuhi keinginan atau kebutuhan konsumen. Oke, yang bisa kita penuhi atau yang bisa kita bantu dalam memecahkan masalah konsumen bisa berupa produk ataupun jasa. Nah, pada kesempatan kali ini produk yang akan saya buat memiliki klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, produknya adalah makan ringan. Kemudian dalam kemasan dengan kemasan plastik. Tentunya halal dan sehat, praktis, harganya terjangkau, dan juga dapat membantu dalam melestarikan makanan tradisional dengan tampilan kekinian. Oke, apa itu produknya? Oke, produknya sebagai berikut. Ada yang sudah tahu ini apa? Ya, makanan tradisional yang terbuat dari singkong, yakni mistro. Dan di sini saya beri nama Mistro Meler. Apa itu Mistro Meler? Mistro, Mini, dan juga Lumer. Oke. Selanjutnya, kita masuk ke elemen yang ketiga. Elemen yang ketiga, channel. Channel ini membahas tentang bagaimana kita mengirim value ataupun produk yang sudah kita buat tadi kepada target pasar. Oke, sebagai contoh, dalam mengirim value atau produk yang saya miliki kepada target pasar, yakni saya dengan cara membuat iklan pada sosial media. Kemudian saya memasang pamflet di tempat strategis dan mengajak kenalan yang meliputi teman, sahabat, keluarga untuk membantu dalam promosi. Jadi di sini bagaimana produk kita dapat dikenal ataupun dapat diketahui oleh orang lain begitu. Kita masuk ke elemen yang keempat. Oke, revenue stream. Revenue stream ini membahas mengenai dari mana sumber pemasukan kita dari produk yang kita buat. Sebagai contoh, penjualan pemasukan yang saya dapatkan adalah dari penjualan produk dengan berbagai varian rasa. Produk Mistro Meler tadi dengan berbagai varian rasa seperti coklat, slice strawberry, kemudian green tea, dan juga keju. Baik,
kita memasuki elemen yang kelima. Apa itu? Customer relationship. Membahas tentang bagaimana cara kita membangun dan menjaga hubungan dengan pelanggan. Sebagai contoh, di sini nantinya saya akan memberikan diskon kepada pelanggan, kemudian akan bekerja sama dengan toko oleh-oleh, melakukan penjualan online dan juga offline. Offline-nya seperti apa? Seperti membuka outlet di tempat-tempat yang strategis gitu. Lalu elemen yang keenam, key activities. Membahas atau menjelaskan tentang apa aktivitas paling utama yang harus kita lakukan agar bisnis kita bisa berjalan. Sebagai contoh, dalam membangun usaha Mistro Meler ini, kegiatan ataupun aktivitas paling utama yang saya lakukan yakni membeli singkong daripada petani. Kemudian mengolah singkong yang masih bagus untuk menjadi produk olahan. Tentunya singkong yang baik akan menghasilkan juga olahan daripada Mistro Melernya yang juga baik. Lalu pada elemen yang ketujuh, membahas mengenai key resource, yaitu tentang apa saja sumber daya yang kita butuhkan. Sebagai contoh, sumber daya yang saya butuhkan dalam membangun bisnis Mistro Meler ini yakni lahan petani singkong, kemudian alat pengolahan standar makanan. Oke. Lalu elemen yang ke-8, key partnership. Membahas tentang bagaimana tentang kita harus menentukan dari awal apakah bisnis kita memerlukan investor atau tidak. Lalu di sini kita membutuhkan kerjasama dengan reseller, distributor atau tidak. Di sini harus kita sudah pikirkan dari awal mengenai key partnership. Sebagai contoh pada produk saya di sini saya menggunakan sistem kerjasama, membutuhkan kerjasama dengan reseller ataupun distributor. Di sini sebagai contoh minimarket atau toko oleh-oleh. Kemudian di sini marketplace untuk penjualan secara online, dan offline-nya membuka outlet di tempat strategis. Lalu kita masuk ke elemen yang terakhir, ke-9. Oke. Cost structure. Oke. Membahas atau menjelaskan mengenai berapa biaya yang harus kita keluarkan dalam bisnis model kanvas ini. Oke, contoh untuk biaya yang harus saya ataupun kita keluarkan dalam membuat produk Mistro Meler, yakni biayanya meliputi pembelian singkong, kemudian biaya pembuatan produk, biaya kemasan, dan biaya pembuatan pamflet untuk promosi dan biaya promosi. Biaya promosinya sendiri. Lalu bagaimana tampilan dari tabel BMC Mistro Meler ini? Nah, dari kesembilan elemen yang sudah kita buat tadi, kita buat ataupun kita satukan menjadi satu tabel seperti ini yang meliputi bisnis model kanvas, lalu rencana bisnis yang akan kita buat ataupun rencana bisnis yang akan kita bangun. Sini saya membuat rencana bisnis Mistro Meler Mini dan Lumer. Dari sini untuk yang pertama tadi customer segmen yang sudah kita buat tadi, contohnya kita masukkan ke dalam sini. Lalu untuk customer relationship, lalu value proposition, key activities, key partner, key resource, channel, revenue stream, dan cost structure, kita masukkan semuanya di sini. Agar apa?
agar kita mudah dalam membaca rencana bisnis yang sudah kita buat. Oke. Sekian pembahasan mengenai BMC atau Business Model Canvas pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat kesalahan, baik itu ucapan yang kurang berkenan, kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, dan kepada teman-teman semua yang menonton video ini saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke?